Ibuku menyembunyikan rahasia besar selama 28 tahun. Setelah kepergiannya, aku dihadapkan pada pilihan yang menghancurkan. Namaku Andi. Aku berusia 28 tahun. Dan saat ini aku merasa hidupku sedang berada di titik paling kacau yang pernah kualami. Ketika kamu merasa telah mengenal hidupmu, memahami siapa dirimu, tiba-tiba semuanya bisa berubah. Kisahku dimulai di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi sawah hijau yang tampak seperti lautan pada musim tanam, dengan suara serangga dan angin sebagai musik pengiring hari-hari yang lambat. Aku tumbuh hanya dengan ibuku, Wati, seorang wanita yang sepanjang hidupnya tak pernah lepas dari kerja keras. Ayahku meninggal ketika aku masih balita. Jadi, sosok ayah hanya hadir dalam foto-foto tua yang sudah mulai pudar. Ibu bekerja siang dan malam di ladang kecil milik kami di siang hari dan sebagai penjahit di malam hari. Tak ada yang istimewa dari masa kecilku, hanya hari-hari yang dipenuhi dengan rasa syukur karena meski hidup kami susah, ibu selalu memastikan kami punya cukup makanan dan aku bisa bersekolah. Aku selalu mengagumi ibu. Dia jarang berbicara tentang dirinya, apalagi tentang kesusahannya. Satu hal yang aku ingat jelas adalah tatapannya. Ada sesuatu di dalam matanya, seolah dia menyimpan sebuah cerita yang tak pernah dia ceritakan. Namun, aku selalu menepis perasaan itu. Aku pikir, mungkin setiap orang tua memang menyimpan rasa lelah yang tak ingin mereka bagikan dengan anak-anaknya. Ketika aku diterima di perguruan tinggi di kota, ibu bersorak bahagia. Aku ingat betapa ia berusaha menutupi air matanya ketika aku berangkat. Belajar yang baik, Andi. Jangan pikirkan ibu. Yang penting kamu sukses. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku setiap kali aku merasa jenuh dengan studi atau ketika aku rindu rumah. Namun, tidak sekalipun ibu mengeluh atau meminta aku pulang lebih sering. Dia selalu mengatakan dia baik-baik saja. Selama kuliah, aku fokus pada pendidikan. Aku ingin membanggakan ibu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak benar. Setiap kali aku pulang, ibu tampak semakin lemah, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik senyumnya yang selalu hangat. Beberapa tetangga pernah bercerita tentang bagaimana ibu sering sakit belakangan ini. Tetapi setiap kali kutanya, ibu selalu bilang, "Ah, ibu cuma kecapekan, nak." Lalu suatu hari aku menerima panggilan yang mengubah segalanya. Itu adalah panggilan dari rumah sakit. Suara di ujung telepon terdengar datar. "Mas Andi, ibu Anda ada di sini. Kondisinya kritis. Kami butuh Anda datang secepatnya." Saat aku tiba, ibu terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat. Dokter mengatakan bahwa ia telah menderita penyakit paru-paru yang parah selama bertahun-tahun, namun menolak pengobatan yang serius karena biaya yang tidak terjangkau. Aku tak bisa mempercayainya. Selama ini ibu menyembunyikan penderitaannya dariku. Semua demi memastikan aku bisa menyelesaikan kuliahku tanpa gangguan. Aku duduk di sebelah ranjangnya, memegang tangannya yang mulai keriput. Ia membuka matanya perlahan, melihatku dengan tatapan yang penuh cinta namun juga penyesalan. "Andi." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Ada sesuatu yang harus ibu katakan sebelum terlambat." Aku hanya bisa terdiam, menunggu dengan perasaan campur aduk. Apa yang bisa lebih berat dari kenyataan bahwa ibuku sakit parah? "Kamu bukan anak kandung ibu." Kalimat itu jatuh seperti bom. Tubuhku seolah kaku dan otakku tak bisa mencerna apa yang baru saja dia katakan. Apa maksudnya? "Ibu, maksudnya apa?" Suaraku hampir tak terdengar. "Ibu dan ayahmu, bukan orang tua kandungmu. Kami mengadopsimu ketika kamu masih bayi." Ibu terbatuk,
berusaha menahan tangis. Orang tua kandungmu, mereka meninggalkanmu di panti asuhan. Mereka orang kaya, tapi tidak ingin kehadiranmu mengganggu hidup mereka. Ketika ibu dan ayahmu melihatmu, kami tahu kami tak bisa membiarkanmu tumbuh tanpa cinta. Jadi kami membawamu pulang. Air mata mulai mengalir di wajahku. Semua hal yang kuanggap nyata mulai terasa kabur. Ibu menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Setelah beberapa tahun, mereka kembali mencari kamu, Andi. Mereka menawarkan kami uang. Lebih banyak dari yang bisa kamu bayangkan. Ayahmu ingin mengambilnya, tapi ibu menolak. Ibu tak bisa menyerahkanmu kembali kepada mereka. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Marah, bingung, sedih. Segala emosi datang sekaligus, menghantamku seperti ombak besar. Bagaimana bisa selama ini aku hidup dalam kebohongan? Dan sekarang, di saat-saat terakhir ibuku, aku justru harus mendengar kebenaran ini. Tapi ternyata ini bukan akhirnya. Ibu, siapa mereka? Tanyaku akhirnya. Ibu menatapku dengan pandangan penuh kekhawatiran. Mereka, keluarga pengusaha properti besar. Saat ini mereka punya kerajaan bisnis yang luar biasa. Dan, Andi, mereka kembali mencarimu. Mereka ingin kamu mengambil alih semuanya. Ambil alih apa? Maksud ibu, bisnis mereka? Ibu mengangguk lemah. Mereka tahu kamu sudah dewasa, berpendidikan. Dan sekarang mereka melihatmu sebagai pewaris yang sempurna. Tapi, Andi, jangan terima tawaran itu. Aku terdiam. Kenapa, Bu? Apakah mereka akan melakukan sesuatu yang buruk? Tatapan ibu berubah menjadi penuh ketakutan. Mereka tidak peduli dengan orang kecil, Andi. Selama bertahun-tahun, mereka menghancurkan kehidupan banyak orang demi memperluas bisnis mereka. Termasuk keluarga kita. Ayahmu pernah terlibat dalam salah satu proyek mereka. Dan itulah yang akhirnya menghancurkan segalanya. Aku merasa seperti ditarik dalam pusaran yang tak berujung. Bagaimana bisa orang tua kandungku yang kaya dan berkuasa ternyata berada di balik penderitaan yang dialami oleh keluarga yang merawatku selama ini. Dan disitulah dilema besar menghampiriku. Mereka menawarkan aku kekayaan yang luar biasa, kehidupan yang tak pernah kubayangkan. Aku bisa mengubah hidupku dalam sekejap. Tapi semua itu datang dengan harga yang mahal. Aku harus mengorbankan prinsip-prinsip yang ibu tanamkan dalam diriku selama ini. Aku harus menghancurkan kehidupan orang-orang kecil, seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Dan sekarang, saat ibuku terbaring sekarat, aku dihadapkan pada pilihan yang tak pernah kuduga. Apakah aku akan mengkhianati ibuku yang selama ini merawatku demi kekayaan yang seharusnya menjadi hakku sejak lahir? Atau aku menolak tawaran itu dan hidup dalam kesederhanaan seperti yang ibuku inginkan? Hari itu aku memutuskan untuk tidak menjawab. Aku hanya bisa duduk di samping ibuku, menggenggam tangannya, dan berharap waktu bisa berhenti. Namun saat napas terakhirnya terhenti, aku tahu bahwa aku telah kehilangan segalanya. Keputusanku belum dibuat, tetapi satu hal yang pasti, apapun yang kupilih, aku takkan pernah bisa kembali menjadi diriku yang dulu. Dan kini aku bertanya kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisiku? Menerima tawaran yang menghancurkan prinsip, atau tetap setia pada pengorbanan yang tak pernah kalian sadari selama ini?